Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini Presiden Republik Indonesia telah memulai rangkaian acara KTT khusus ASEAN Amerika Serikat yang diselenggarakan di Washington DC pada tanggal 12 dan 13 Mei 2022. KTT ini merupakan KTT ASEAN pertama yang dilakukan secara fisik pada masa pandemi. Pada hari ini, Presiden RI bersama dengan pemimpin ASEAN telah melakukan serangkaian kegiatan. Pertama, melakukan working lunch dengan Kongres di Capitol Hill. Yang kedua, menghadiri ASEAN-US Business Leaders Meeting. Kemudian yang ketiga adalah melakukan jamuan makan malam dengan Presiden Biden di Gedung Putih. Saya ingin mulai dengan pertemuan dengan Kongres. Yang menjadi tuan rumah pertemuan adalah Speaker Kongres Nancy Pelosi yang dihadiri oleh pimpinan House maupun Senat, terutama dari Komite Luar Negeri. Presiden Jokowi diberi kesempatan untuk berbicara pertama dan memperkenalkan para pemimpin ASEAN kepada Kongres. Untuk selanjutnya, bersama dengan Speaker Pelosi, Presiden Jokowi memimpin jalannya pertemuan. Pertemuan berlangsung dengan sangat baik, terbuka, dan sangat cair. Di dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan antara lain bahwa perang di Ukraina telah menciptakan instabilitas, menciptakan dampak kemanusiaan yang besar dan dampak ekonomi yang luar biasa. Bapak Presiden menekankan bahwa perang ini terjadi karena hukum internasional tidak dihormati secara konsisten, multilateralisme ditinggalkan, dan aksi unilateral dikedepankan. Bapak Presiden khawatir apa yang terjadi di Ukraina dapat terjadi di kawasan lain termasuk Indo-Pasifik. Bapak Presiden menekankan bahwa selama lebih 5 dekade, kawasan Asia Tenggara menikmati perdamaian dan stabilitas. Ini karena negara-negara ASEAN bekerja keras membangun arsitektur kawasan yang mengedepankan paradigma win-win bukan zero sum, mengedepankan budaya dialog bukan persaingan, mengedepankan kerjasama inklusif bukan pembendungan atau containment, dan hukum internasional serta nilai-nilai multilateral menjadi panglima, bukan kekuatan militer dan aksi unilateral. Dengan prinsip-prinsip tersebut, Bapak Presiden menyampaikan bahwa kawasan ASEAN mampu mengikis trust deficit dan mempertebal strategic trust di kawasan. Mengenai Indo-Pasifik, Bapak Presiden menyampaikan bahwa ASEAN telah memiliki ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Tujuannya adalah satu, memastikan keberlangsungan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Indo-Pasifik. Presiden menekankan tidak ingin melihat Indo-Pasifik menjadi ajang rivalitas atau proyeksi kekuatan. Karena jika terjadi konflik, maka semua negara di Indo-Pasifik dan dunia akan dirugikan. Bapak Presiden mengajak Amerika Serikat untuk menjadi bagian dari jangkar perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik. Bapak Presiden juga kembali menekankan pentingnya perdamaian, stabilitas, dan kerjasama inklusif yang saling menguntungkan di Indo-Pasifik. Rekan-rekan media yang saya hormati, kegiatan kedua yang dihadiri oleh Bapak Presiden adalah dialog dengan CEO besar Amerika Serikat dari berbagai sektor, diantaranya keuangan, industri penerbangan, energi, pertambangan, dan digital. Tema yang diambil adalah ASEAN Matters for the US and US Matters for ASEAN. Acara dihadiri oleh Secretary of Commerce, USTR, dan utusan khusus perubahan iklim John Kerry. Presiden Jokowi untuk pertemuan dengan para CEO juga diberi kesempatan pertama dan menyampaikan keynote speech. Di dalam pertemuan tersebut, Bapak Presiden menyampaikan beberapa hal, yaitu di awal Bapak Presiden sampaikan bahwa ASEAN telah sukses membangun kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan damai.
PDB ASEAN kini telah mencapai $3,3 triliun. Namun, di saat yang sama, Bapak Presiden mengingatkan bahwa ASEAN harus terus bekerja keras untuk dapat menikmati atau dapat lebih menikmati rantai nilai global agar mampu menaiki tangga kemajuan. Sebagai Presiden G20, Bapak Presiden menyampaikan bahwa Indonesia ingin memastikan agar G20 dapat bekerja sebagai katalisator pemulihan ekonomi global, terutama bagi kemajuan negara-negara berkembang. Semua ini memerlukan kemitraan yang erat antara pemerintah dengan komunitas bisnis. Presiden berharap para CEO perusahaan besar Amerika Serikat dapat membangun kerjasama konkret di G20 dan kerjasama dengan ASEAN. Selanjutnya, Bapak Presiden menyampaikan potensi Indonesia terutama dengan sumber daya alam yang dapat berkontribusi untuk penyediaan energi hijau. Potensi yang besar juga dimiliki Indonesia dengan sumber daya untuk energi hijau, misalnya tenaga hidro, surya, geotermal. Oleh karena itu, Presiden mengundang para pelaku bisnis Amerika Serikat untuk bermitra dengan Indonesia dalam pengembangan energi baru terbarukan. Hal lain yang disinggung Presiden adalah mengenai ekonomi digital di Asia Tenggara dan Indonesia. Presiden mengatakan nilai ekonomi digital Asia Tenggara diprediksi mencapai $330 miliar pada 2025. Di Indonesia, ekonomi digital diproyeksikan tumbuh 20% per tahun, mencapai $146 miliar pada 2025. Dan Indonesia memiliki 2.346 startup, terbanyak kelima di dunia dengan 2 dekakorn dan 8 unicorn. Presiden mengharapkan kerjasama dengan kalangan swasta Amerika Serikat dalam pengembangan infrastruktur digital, memfasilitasi digital capacity building, serta mendukung ASEAN dan Indonesia melalui global value chain, Indonesia masuk dalam global value chain melalui digitalisasi. Dan di akhir sambutan, Bapak Presiden mengharapkan pertemuan ini menjadi momentum kehadiran kembali Amerika Serikat di kawasan melalui perusahaan-perusahaannya dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Rekan-rekan media yang saya hormati, acara ketiga yang dihadiri Bapak Presiden dalam rangkaian KTT khusus ASEAN-US adalah dinner dengan Presiden Biden. Sebagai negara koordinator kemitraan ASEAN-Amerika Serikat, Bapak Presiden mendapatkan kehormatan untuk memimpin balasan toast dari Presiden Biden. Di dalam sambutan singkat yang diakhiri dengan toast, Bapak Presiden antara lain menyampaikan, pertama, tentunya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Biden yang sudah menjadi tuan rumah KTT khusus ASEAN Amerika Serikat. Ini merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat kemitraan ASEAN Amerika Serikat ke depan. Presiden menyambut baik kesepakatan secara prinsip peningkatan kemitraan ASEAN Amerika Serikat menjadi strategis komprehensif. Ini merupakan status tertinggi dalam sebuah kemitraan. Bapak Presiden menyebutkan bahwa kemitraan ASEAN Amerika Serikat ini sangat penting di tengah situasi dunia yang dipenuhi ketidakpastian saat ini. Dan Bapak Presiden berharap ke depan kemitraan ASEAN Amerika Serikat dapat berkontribusi bagi penguatan nilai-nilai multilateralisme, perdamaian dan stabilitas kawasan, dan menjadi motor penggerak kesejahteraan kawasan. Rekan-rekan media, pertemuan makan malam berlangsung dengan suasana yang sangat bersahabat. Presiden Biden dan pemimpin ASEAN menyampaikan harapan dari masing-masing pihak terhadap kerjasama ASEAN dan Amerika dalam diskusi yang sangat terbuka dan hangat. Dan satu hal yang disampaikan oleh hampir semua pemimpin adalah harapan agar Amerika dan ASEAN dapat menjadi bagian dari upaya untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan. Dan di dalam diskusi terbuka di bagian akhir dari makan malam, Bapak Presiden juga menambahkan
pentingnya perbedaan diselesaikan melalui dialog, bukan melalui penggunaan kekuatan. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebelum melakukan rangkaian pertemuan KTT ASEAN Amerika Serikat, hari ini, pada pagi hari ini, Presiden juga menghadiri secara virtual pertemuan Global COVID Summit kedua yang diprakarsai oleh Presiden Biden. Indonesia merupakan salah satu co-host bersama dengan Amerika Serikat, Senegal, Belize, dan Jerman. Bapak Presiden menyampaikan pidato di sesi pembukaan yang dihadiri sekitar 15 kepala negara dan pemerintahan dan juga hadir Dirjen WHO. Dan di dalam pertemuan COVID Summit yang kedua ini, Bapak Presiden menyampaikan beberapa hal. Antara lain, pandemi COVID-19 memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi dunia mengenai pentingnya ketahanan kesehatan dan kesiapan dunia terhadap pandemi. Oleh karenanya, Bapak Presiden mengingatkan pentingnya bekerja sama mengatasi pandemi serta membangun arsitektur kesehatan dan kesiapsiagaan dunia yang lebih kuat. Untuk mengatasi pandemi, Bapak Presiden menyampaikan bahwa percepatan vaksinasi harus dilakukan untuk menjangkau 70% penduduk setiap negara. Kolaborasi dunia juga harus menjembatani tantangan vaksinasi, mulai dari pembiayaan, logistik, dan sumber daya manusia. Sementara itu, untuk membangun arsitektur kesehatan dan kesiapsiagaan dunia yang lebih kuat, Bapak Presiden sampaikan setidaknya diperlukan 3 hal. Pertama, akses kesehatan yang inklusif. Seluruh masyarakat tanpa terkecuali harus memiliki akses terhadap layanan kesehatan esensial. Yang kedua, akses pembiayaan yang memadai. Tidak semua negara memiliki sumber daya untuk memperbaiki infrastruktur kesehatannya. Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita perlu mekanisme pembiayaan kesehatan baru yang melibatkan negara donor dan bank pembiayaan multilateral. Dukungan pembiayaan kesehatan harus dilihat sebagai sebuah investasi dan tanggung jawab bersama untuk menghadapi pandemi yang akan datang. Yang ketiga, Presiden menyampaikan pemberdayaan. Collective capacity harus diupayakan dan kerjasama antara negara menjadi kuncinya. Kerjasama di bidang research, transfer teknologi, dan akses ke bahan mentah harus diperkuat. Dan Bapak Presiden menekankan tidak boleh ada monopoli rantai pasok industri kesehatan. Diversifikasi pusat produksi obat, vaksin, dan alat diagnostik serta terapetik harus dilakukan. Dan Bapak Presiden menyampaikan dengan kapasitas yang dimiliki, Indonesia siap menjadi hub produksi dan distribusi vaksin di kawasan. Di akhir pernyataan, Bapak Presiden menyampaikan bahwa sebagai Presiden G20, Indonesia memberikan perhatian besar terhadap kerjasama kesehatan secara inklusif. Rekan-rekan media, dengan demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk acara hari ini 12 Mei 2022. Besok 13 Mei 2022, Bapak Presiden akan menghadiri undangan working luncheon dengan Wakil Presiden Harris yang akan membahas isu kesehatan dan kerjasama maritim. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai isu perubahan iklim yang juga akan dipimpin Wakil Presiden Harris, di mana utusan khusus Amerika Serikat untuk isu perubahan iklim dan beberapa menteri Amerika akan hadir. Dan yang terakhir adalah acara puncak KTT khusus ASEAN Amerika Serikat bersama atau dengan Presiden Biden. Rekan-rekan, itulah yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya dengan hormat mengundang Menteri Investasi untuk menyampaikan informasi mengenai penandatanganan kerjasama antara Chevron dan Pertamina dan juga kerjasama dengan Air Product, di mana CEO-nya pada pagi hari ini melakukan pertemuan dengan Bapak Presiden yang didampingi oleh Menteri Investasi.
Dan setelah itu saya juga dengan hormat meminta Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Washington DC memberikan update mengenai kerjasama ekonomi Indonesia-Amerika. Pak Menteri, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Menlu, teman-teman media yang saya hormati. Saya ada menyampaikan beberapa tambahan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Menlu tadi, terutama khusus menyangkut dengan pertemuan Bapak Presiden di pagi hari dengan CEO, Chairman dari Air Product, yaitu Sevi Ghasemi. Kita tahu bahwa di awal tahun 2022 kemarin, Air Product telah melakukan penandatanganan MOU dengan pemerintah Indonesia dengan total nilai investasi 15 billion US dollar, dan itu di sektor DME, metanol, dan hidrogen. Hidrogen ini adalah baru mulai kita lakukan. Yang menarik dalam pembahasan tadi adalah MOU 15 miliar US dollar itu sudah tereksekusi sebesar 3 proyek, di mana yang pertama adalah DME di Sumsel dan sekarang konstruksinya sudah mulai berjalan. Yang kedua adalah pembangunan metanol dengan KPC di Kalimantan Timur, dan yang ketiga adalah kita membangun metanol dan etanol di Cepu. Ini adalah bagian daripada upaya Bapak Presiden untuk bagaimana bisa membangun hilirisasi produknya bisa menjadi subsidi impor. Khusus untuk DME, kita menargetkan 50% dari total impor kita harus kita bisa melakukan processing dalam negeri. Sampai hari ini data dari Pertamina, kita melakukan impor per tahun sebesar 7 juta sampai 8 juta ton per tahun. Dan ini sangat menguras devisa kita, bahkan untuk subsidi per 1 juta ton itu kurang lebih sekitar 13 triliun. Dibayangkan kalau kali 6 sampai 7 juta, total subsidi kita untuk gas LPG tidak kurang dari sekitar 80 sampai 90 triliun. Bapak Presiden memerintah kepada kami agar Air Product betul-betul fokus untuk membangun hilirisasi DME maupun metanol. Khusus untuk metanol, 80% kebutuhan kita ini juga kita masih impor. Kaitannya dengan pertemuan tadi, Chairman daripada Air Product, Pak Sevi, sangat fokus untuk bagaimana mengelola, meminta kepada Bapak Presiden untuk mengelola bendungan-bendungan yang dimiliki oleh negara yang hari ini telah dibangun oleh Kementerian PU untuk membangun hidrogen. Dan ini penambahan investasinya tadi sudah dibahas juga kurang lebih sekitar 3 miliar US dollar di luar dari 15 miliar US dollar. Ini akan menjadi fokusin kita, terutama untuk mendorong tentang tema daripada G20, tentang kita mendorong untuk emisi karbon dan energi baru terbarukan. Ini adalah sebuah potensi yang ada pada negara kita yang belum kita maksimalkan. Secara kebetulan untuk hidrogen, Air Product adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia yang punya kemampuan teknologi yang cukup luar biasa dan tidak perlu dikhawatirkan. Yang kedua, kami juga melaporkan bahwa hari ini kami menyaksikan penandatanganan MOU antara Pertamina dengan Chevron. MOU ini adalah bagian implementasi fokus Bapak Presiden untuk bagaimana mendorong mengoptimalisasikan apa yang kita miliki terkait dengan energi baru terbarukan. Geothermal salah satu andalan kita yang hari ini terus dipacu. Nah, secara kebetulan Chevron dengan Pertamina yang sudah mempunyai hubungan baik sudah berpuluh-puluh tahun, ini akan dioptimalkan dengan total investasi kurang lebih sekitar 10 billion US dollar untuk 10 tahun ke depan. Dan kalau ini mampu kita lakukan, maka saya meyakini tujuan kita untuk Indonesia dijadikan sebagai salah satu pusat industri hilirisasi yang berbasis energi baru terbarukan dapat kita lakukan. Sebab apa? Di hampir semua negara di belahan dunia sekarang, tidak akan mungkin investasi masuk hilirisasi kalau tidak ada kesiapan kita untuk tentang energi baru terbarukan. Dan tadi saya beserta Pak Menko Marinvest, Pak Luhut, dan Pak Dubes, Pak Rosan menyaksikan proses penandatanganan tersebut. Di poin yang ketiga, kami juga melaporkan bahwa atas arahan Bapak Presiden dan atas koordinasi Ibu Menlu kita ini ngeri-ngeri sedap karena diikutin terus
kita nggak bisa istirahat. Kami telah melakukan bisnis forum yang dihadiri oleh 12 perusahaan yang luar biasa dari Amerika. Yang pertama adalah Microsoft, ini akan membangun data center dan beberapa infrastruktur telekomunikasi di sana, dan ini sudah mulai berjalan. Tadi kita melakukan up to date dengan mereka. Yang kedua adalah Cargill, dan yang ketiga adalah Air Product, kemudian Freeport. Kami juga melaporkan perkembangan Freeport bahwa pembangunan smelter Freeport di Gresik hari ini sudah mencapai 40%, dan kami targetkan di 2023 akhir harus COD. Ini adalah perintah Bapak Presiden terkait dengan implementasi Undang-Undang Minerba. Jadi hilirisasi adalah satu kata kunci yang tidak diprioritaskan kepada salah satu perusahaan tertentu, tapi harus semuanya sama. Yang kemudian Alphalite ini untuk membangun lampu yang akan menyuplai di hampir semua negara. Kemudian C4V ini industri baterai akan masuk juga. Jadi kemarin untuk membangun ekosistem baterai mobil, China, Korea, kemudian Jerman dan Inggris. Hari ini kita alhamdulillah ada perusahaan dari Amerika yang ikut mengambil bagian yang masuk di Indonesia. Kami sudah menawarkan kepada mereka bahwa kalau tidak masuk investasi ekosistem baterai mobil Indonesia, itu adalah salah satu perusahaan yang mungkin akan rugi. Sebab semua bahan baku yang ada di Indonesia itu untuk ekosistem baterai mobilnya cukup bagus. Yang berikut adalah ExxonMobil, kemudian Chevron. Dan dari hasil pertemuan bisnis kami tadi, yang menarik selain daripada nilai nominal investasi, yang menarik kami tanyakan, apakah ada masalah terkait dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang sudah kita implementasikan. Dan saya merasa senang dan bangga sebab dari semua pernyataan 12 perusahaan tersebut mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memangkas berbagai macam prosedur birokrasi dalam pemberian izin. Dan ini adalah sebuah tanda baik, tanda positif untuk bagaimana kita meyakinkan kepada para investor global maupun dalam negeri bahwa posisi Indonesia hari ini sudah pada posisi yang tepat dan melakukan perubahan daerah perbaikan dari tahun ke tahun. Saya pikir demikian yang perlu kami laporkan kepada teman-teman media, dan atas perintah Ibu Menlu kami ucapkan terima kasih. Pak Dubes, kami persilakan. Terima kasih Pak Menteri Investasi. Terima kasih Ibu Menlu, Pak Menteri Investasi. Mungkin saya hanya melaporkan sedikit bahwa memang hubungan ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Baik dari segi perdagangan, investasi tentunya, dan juga people-to-people contact. Dalam perdagangan kita lihat bahwa pada tahun 2021 kemarin mengalami peningkatan kurang lebih 36%. Jadi total perdagangan kita dengan Amerika itu adalah 37 miliar dolar, peningkatan 36% dibandingkan tahun sebelumnya. Itu dari segi perdagangan, dan juga tentunya dari investasi kita harus berikan apresiasi yang luar biasa pada Menteri Investasi, mengalami peningkatan 75%, mencapai nilai 2,5 miliar dolar dibandingkan tahun sebelumnya. Dan tentunya kita melihatnya tren ke depan ini akan makin meningkat, karena kalau kita lihat dalam 3 bulan ke depan itu juga sudah mengalami peningkatan dari tahun 2022 ini ke 2021 dalam 3 bulan ke depan sebesar 22% sudah mengalami peningkatan. Dan kalau kita lihat ini juga salah satu faktornya adalah karena kita menjadi dari program GSP kita menikmati negara yang paling besar dengan nilai hampir 4 miliar dolar. Itu juga peningkatan kurang lebih 22,7%. Jadi ditambah lagi memang seperti yang disampaikan, efek dari Omnibus Law ini sangat-sangat luar biasa dari segi perdagangan, investasi, dan yang lain-lainnya. Dan memang itu sangat diapresiasi oleh banyak pihak, terutama dari private sector, dari pemangku kepentingan di sini, dan tentunya dari dunia usaha. Dan mereka melihat bahwa kita terus melakukan reform di banyak policy,
regulasi, dan ini tentunya berdampak sangat positif. Dan walaupun kita mengalami peningkatan, tetapi Bapak Presiden menyampaikan bahwa ini harus terus didorong karena dibandingkan dengan negara ASEAN-nya, kita masih nomor 5 dari segi perdagangannya, masih tertinggal dibandingkan Vietnam, Malaysia, Singapura, dan juga Filipina. Dan oleh sebab itu kita mendorong untuk beberapa industri kita untuk meningkatkan dari segi competitiveness-nya. Ini juga didorong, dan kalau kita lihat bahwa perdagangan kita ini mempunyai target pada tahun 2024 mencapai 60 miliar dolar. Jadi tinggal 2 tahun lagi. Tetapi melihat dari trennya, insya Allah kita punya keyakinan bahwa ini bisa tercapai pada tahun 2024 dan tahun 2025. Nah, memang kita pun menikmati adanya shifting dari beberapa industri yang memang mereka keluar dari China, dan salah satunya memang ke Indonesia. Walaupun mereka juga ada beberapa negara ASEAN, tetapi Indonesia itu selalu, kalau saya bisa sampaikan, menjadi pilihan utama sebetulnya. Karena dilihat dari semua potensinya, baik dari segi bonus demografinya, dari segi market aksesnya, dan juga dari segi populasi, dan juga size of economy, yang dimana kita adalah sebagai negara di G20, dan sekarang kita adalah pimpinan dari G20 pada tahun ini. Dan tentunya untuk menuju itu kita masih banyak PR-nya, ya, tetapi kita yakin insya Allah itu semua bisa tercapai. Dan di luar itu pun support dari diantaranya Bank Dunia, dari MCC itu juga makin meningkat. Saya juga sampaikan bahwa dari Bank Dunia kita juga adalah penikmat nomor 2 terbesar untuk di Asia Timur dari World Bank atau Bank Dunia, karena mereka lihat bahwa tren kita ini sangat-sangat positif. Tadi juga disampaikan oleh Menteri Investasi bahwa kita ini memang menuju secara eksponensial ke cleaner energy, dan investasi yang masuk ke cleaner energy yang diinisiatif oleh Menteri Investasi dan juga oleh pemerintah ini direspon sangat-sangat positif, dan memang ke depannya we have to heading on that direction. Kita memang akan mencapai net zero emission pada tahun 2060, tetapi melihat kondisinya, insya Allah kita bisa mencapai target itu lebih awal. Dan ditambah lagi dengan tidak hanya dari segi potensi, tetapi juga dari segi kebijakan yang makin meningkat, yang menyebabkan investment friendly, business friendly, tetapi juga tetap mengutamakan dari small medium enterprises kita atau usaha kecil menengah kita pun mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa. Jadi kedepannya kita sangat optimis melihat tren yang sangat-sangat positif. Ditambah lagi kita tadi sempat disampaikan oleh Menteri Investasi bahwa Omnibus Law itu mendapatkan respon yang sangat-sangat positif dari semua pihak, dan juga terutama dari private sector yang ada. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Menlu. Terima kasih Pak Dubes. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri Investasi. Demikian teman-teman, kita akan kembali lagi besok malam dengan update kegiatan Bapak Presiden untuk besok hari 13 Mei 2022. Terima kasih.